Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Sudah siap untuk devotion hari ini? Sebelumnya kakak mau ajak kita semua untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang baru Tuhan, untuk udara segar yang boleh kami hirup Tuhan, untuk kesehatan yang boleh kami terima Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat baru yang Engkau sudah siapkan buat setiap kami. Tuhan, kami mau terima setiap jatah dan bagian kami. Kami mau terima setiap berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik.
hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, yang siap Tuhan untuk menerima setiap benih firman-Mu. Biarkan benih itu Tuhan tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan dapat menjadi rema dan dapat menjadi berkat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik SD Kristen Terang Bangsa. Apa kabar adik-adik semua? Kak Kris berharap semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi baik ya, dan semua siap untuk menyembah Tuhan, semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, tadi kita sudah sama-sama berdoa, kita sudah sama-sama menyembah Tuhan. So, sekarang saatnya adik-adik konsentrasi untuk mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan ya. Kak Kris mau coba bagikan sesuatu apa yang Kak Kris dapat untuk adik-adik bisa pelajari ya hari-hari ini, yaitu tentang ini adik-adik. Yuk kita mau belajar sama-sama dari salah seorang raja di Alkitab ya, Raja Israel. Pastinya adik-adik pasti udah pada tahu dong siapa Raja Israel ya. Dia ini gini adik-adik, dia itu orang yang paling dikasihi Tuhan loh. Dia orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan bahkan Alkitab berkata dia itu adalah nggak ada orang lagi di Alkitab yang sama seperti dia adik-adik. Tahu dong siapa? Jawabannya? Yes, jawabannya adalah Raja Daud. Ya, kok bisa? Kenapa Raja Daud ini bisa dikasihi Tuhan sedemikian rupa? Yuk sama-sama kita buka dulu tadi ayatnya ya, di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Nah, Kris buka Alkitabnya. Adik-adik juga bisa buka di rumah Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Nih, Kak Kris bacakan. Nah, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ya, bahasa Inggrisnya dikatakan sebenarnya the man after my own heart. Orang yang ada di hatinya Tuhan adik-adik. Jadi luar biasa banget ya Raja Daud ini. Dia sampai Tuhan berkata, dia tuh ada di hatiku sendiri loh. Wow, luar biasa ya. Dan kalau di bahasa Indonesia tadi dikatakan Daud yang seorang yang berkenan di hati Tuhan. Oke. Nah, sekarang gini pertanyaannya adik-adik ya. Kalau sebagai orang yang berkenan, sebagai orang yang paling dikasihi Tuhan, apakah Daud ini pernah berbuat salah? Apakah Daud ini dia pernah berbuat dosa dan melakukan pelanggaran? Menurut adik-adik gimana? Yes. Daud ini juga manusia biasa adik-adik. Dia juga melakukan kesalahan.
Alkitab beberapa kali mencatat beberapa kesalahannya Daud, adik-adik. Yuk kita coba, Kak Kris coba ceritakan, Kak Kris coba, ada beberapa yang udah Kak Kris catat, beberapa kesalahannya Daud. Jadi ingat ya, sebagai manusia Daud pun pernah melakukan kesalahan, dan dia sebenarnya dosanya termasuk dosa yang sangat jahat di mata Tuhan, adik-adik. Yang pertama nih, Kak Kris sudah catat, Daud itu mengambil istri orang, adik-adik. Jadi Daud tuh pernah mengambil Batsheba. Batsheba tuh bukan istrinya, tapi dia mengambil Batsheba itu untuk dijadikan istrinya. Jahat ya adik-adik ya, nggak boleh. Alkitab kan berkata tidak boleh mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Oke. Dan yang kedua, Daud itu pernah membunuh Uria. Ya, Daud pernah merencanakan pembunuhan sampai akhirnya si Uria ini terbunuh, adik-adik. Wow. Padahal dengan jelas juga kan Alkitab berkata tidak boleh membunuh. Ya, jadi jahat banget Daud ini. Yang kedua, ada yang ketiga adik-adik. Daud ini menjadi sombong. Nah, Daud menjadi sombong dengan menghitung jumlah pasukannya. Jadi waktu itu Daud lagi menjadi raja, dia punya pasukan yang sangat banyak. Dia mau hitung pasukannya. Dihitung buat apa sih Kak Kris? Buat tahu seberapa besar kekuatannya dia. Ketika nanti dia mau perang, ketika dia nanti mau menjelajah ke negara-negara lain, ke istilahnya kerajaan lain, dia tahu kekuatannya dia. Padahal Alkitab berkata apa? Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, Daud jadi sombong adik-adik. Dan 3 dosa ini yang Kak Kris catat ya. 3 dosa ini, ketiga-tiganya Daud itu ditegur sama Tuhan. Ditegur sama Tuhan melalui nabi. Ya, ditegur, dan Daud atas dosanya ini pun Tuhan sangat marah sebenarnya adik-adik. Jadi bayangin ya, Daud di satu sisi Tuhan berkata aku sangat suka sama Daud, tapi di sisi yang lain Tuhan itu tetap menegur Daud. Tuhan itu tetap memberi, istilahnya ketika Daud salah dia diberi hukuman seperti itu adik-adik. Yuk kita coba buka di ini ya, 2 Samuel 24 ayat 10. Yuk kita sama-sama buka lagi 2 Samuel 24 ayat 10. Kak Kris harap adik-adik di rumah juga tetap membuka Alkitab ya, supaya kita bisa sama-sama. Dan ini nih, 2 Samuel 24 ayat yang ke-10 ya. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Lihat adik-adik, dia berdebar-debar karena dia melakukan kesalahan, ya. Dan kenapa sih kok Daud ini tetap dicintai sama Tuhan, adik-adik? Kenapa? Meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia melakukan kesalahan yang sangat banyak, tapi Tuhan tetap mencintai Daud. Bahkan Tuhan berkata, yaitu Daud itu ada di hatinya Tuhan sendiri, ya. Adik-adik mau nggak di hatinya Tuhan? Ada di hatinya Tuhan, menjadi orang yang sangat dikasihi sama Tuhan. Mau dong, Kak Kris pun mau. Ya, sama seperti Daud. Ternyata kenapa Daud ini bisa tetap di hatinya Tuhan, dia tetap menjadi milik kesukaannya Tuhan? Pertama, Daud itu hatinya melekat sama Tuhan, adik-adik. Daud itu mempunyai hati yang sangat melekat sama Tuhan. Dia tahu semua yang dia miliki itu semuanya karena Tuhan. Di Mazmur bahkan Daud ini berkata, Tuhan jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku, karena kalau tanpa roh-Mu aku tuh nggak bisa apa-apa Tuhan. Daud berkata seperti itu adik-adik. Ya. Dan yang kedua, ini yang penting dan Kak Kris mau adik-adik juga memiliki saat-saat ini, yang namanya bertanggung jawab. Nah, ketika ada masalah, ketika Daud melakukan kesalahan, ketika Daud melakukan dosa yang tadi Kak Kris sebutkan, ada 3 dosa, ya, mengambil istri orang, dia membunuh, dia menjadi sombong. Tapi ketiga-tiganya ini dia punya sikap hati yang benar adik-adik. Dia mau bertanggung jawab. Ya, dikatakan yang tadi 2 Samuel 24 ayat 10, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Lihat, ketika dia ditegur sama Tuhan, dia ditegur sama nabi, dia hatinya jadi berdebar-debar dan dia berkata, Tuhan, aku telah berdosa. Pertama yang Daud lakukan adalah dia bertanggung jawab dan mengaku dosanya. Ya, dia mengaku dosanya. Dan bahkan dia tuh berkata di ayat yang ayat ke-14, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Jadi dia lebih memilih, oke Tuhan, aku bisa dihukum, oke, aku boleh kamu hukum apa aja Tuhan,
terserah engkau, yang penting aku mau bertanggung jawab karena kesalahanku. Lihat, luar biasa ya adik-adik ya. Satu lagi ayat yang terakhir dari Kokris ya, di 2 Samuel 12 ayat yang 10. Daud ini ketika dia ditegur juga, ini kisah ketika dia ditegur sama Nabi Nathan. Kalau tadi kan sama Nabi Gad ya, sekarang sama Nabi Nathan di 2 Samuel 12 ayat 10. Dia ditegur nih. Oh ini ayat yang ke 10 ya. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Lihat, ini dia ditegur. Kamu bahkan dikatain sama si Nabi Nathan ini, pedang nggak akan lari daripada keturunanmu. Bahkan dia dikatakan dia mau dihukum seperti itu adik-adik. Tapi ini responnya Daud di ayat 13 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lihat, dia mengaku dosa adik-adik. Dia mengaku dosa. Dan bahkan nanti setelah ayatnya ini dia dikatakan dia tuh bahkan sampai berpuasa adik-adik. Dia berpuasa untuk memohon sama Tuhan. Tuhan tolong jangan sampai rakyatku, jangan sampai anakku yang aku, jangan sampai keluarganya dia dimakan oleh pedang. Ya, istilahnya dibunuh. Dia berkata seperti itu. Akhirnya adik-adik sebenarnya di kisah ini Tuhan mengampuni Daud. Ya, meskipun harus anaknya dia itu harus mati, memang konsekuensinya dia harus ada yang dibayar, ada harga yang harus dibayar. Tapi Tuhan mengampuni, ya. Jadi luar biasa. 2 sifat ini adik-adik yang bisa kita pelajari dari Daud pagi hari ini. Yang pertama, Kakris ulangin ya, dia punya hati yang melekat sama Tuhan. Dan yang kedua, dia orang yang sangat bertanggung jawab, ya. Dia konsekuen, dia mau mengaku dosa. Ya, adik-adik hari-hari ini kalau adik-adik, Kakris mau tanya nih, kalau adik-adik lagi misalkan mau ulangan gitu ya, mau ulangan atau mau ujian dan sebagainya ya, adik-adik harusnya sebagai seorang pelajar, harusnya sebagai seorang yang bersekolah ya, adik-adik kan belajar, bener nggak? Sebelum ulangan harus dipersiapkan ya, itu namanya kamu bertanggung jawab, kamu mempersiapkan diri kamu untuk ulangan ya. Atau mungkin gini, adik-adik ketika lagi ke sekolah, lagi ketemu ada PR dan sebagainya, tapi ternyata tidak kelupaan atau mungkin nggak, ya kelupa, jadi nggak dikerjain. Ya, adik-adik bisa nggak bertanggung jawab dengan berkata, oke, Ibu Guru, Bapak Guru, Sir Miss, saya salah, saya mengaku, saya lupa, saya lalai dengan tugas ini, gitu loh. Itu sikap hati yang bertanggung jawab seperti itu adik-adik. Jadi jangan lari daripada kesalahanmu. Kalau kamu salah, kalau kamu melakukan kesalahan, ya adik-adik harus belajar bertanggung jawab. Ya, adik-adik harus menerima konsekuensinya. Entah mungkin nilainya, kalau misalkan ulangan tapi tidak belajar, nilainya jadi jelek, atau mungkin tadi kasus seperti tadi tidak mengerjakan PR, otomatis dimarahi guru, ditegur guru. Nggak boleh marah adik-adik. Adik-adik harus merasa, oke, saya salah, saya bertanggung jawab. Oke? 2 hal itu yang Kak Kris mau sharingkan pagi hari ini, dan Kak Kris berdoa biar ada adik-adik punya hati yang melekat sama Tuhan dan bertanggung jawab. Oke, yuk mari kita doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat sharing firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami berdoa, kami mau belajar dari Raja Daud. Tuhan, kami minta anugerahkan kepada setiap kami, kepada setiap adik-adik di SD Terang Bangsa ini Tuhan, hati yang melekat sama Tuhan, hati yang melekat, hati yang mencintai Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kejadian hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, kami minta anugerahkan kepada kami roh yang bertanggung jawab Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dididik Tuhan untuk bertanggung jawab dengan setiap perbuatan kami, dengan setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati setiap kami. Sebentar kami mau mulai pelajaran, kami mau mulai kelas online, belajar di rumah kami Tuhan. Kami berdoa biar ada hikmat marifat yang Kau turunkan atas setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Kiranya Engkau memberkati aku
tidak